Bab 217. Menekan, ditaklukkan. Pisau bayangan di tangan Bahmar berdengung, dan permukaan pisau menjadi redup tidak berkilat. Pisau pelahap nyawa adalah raja senjata jahat di dunia. Bahkan pisau bayangan di tanganmu takut. Kamu masih mau memakai apa bertarung denganku? Raksa tertawa dengan bangga. Dia mengayunkan pisau pelahap nyawa. Bilah pisau merobek udara dan meledak ke arah Bahmar dengan kekuatan dahsyat. Wajah Bahmar berubah drastis. Dia segera mengaktifkan pisau bayangan dan terpecah menjadi beberapa bilah bayangan pisau, membentuk formasi pisau penghalang yang tidak bisa ditembus udara. Bilah pisau berwarna darah berbenturan dengan formasi pisau, memuntahkan percikan api yang indah. Tahan! Bahmar menggertakkan gigi, dengan panik menekan kekuatan spiritualnya ke dalam formasi pisau. Setetes air di ember. Jumlah pisau bayangan menurun dengan drastis, dan akhirnya hanya satu pisau utama yang tersisa. Kekuatan bilah pisau berwarna darah sudah agak melemah, tapi masih sangat mematikan. Sisa kekuatan yang dimuntahkan, menyapu ke arah kepala Bahmar. Bahmar membalikan dan menarik tangannya sambil berteriak. Tarik! Pisau bayangan ditarik kembali olehnya, dan potongan pisau ada di depan lehernya. Klau! Bilah pisau menebas Bahmar. Untungnya, dia menarik pisau tepat waktu untuk memblokir sisa tenaga. Bahmar melirik pisau bayangan, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Jejak sepanjang 10 cm tertinggal pada permukaan pisau, seakan-akan bekas luka, dan sangat mencolok. Pisau bayangan telah disempurnakan selama 100 tahun, dan tidak ada senjata yang pernah melukainya. Namun, bekas luka terbentuk oleh satu tebasan bilah pisau pelahap nyawa. Pisau pelahap nyawa layak menjadi senjata dewa terbaik dengan 189.000 karma jahat di dunia. Bahmar tampak murung. Pisau pemakan nyawa belum sepenuhnya menjelma menjadi sebuah wujud. Jika Raksa dibiarkan melakukan apa yang dia inginkan, bukankah dia akan membahayakan dunia jika dia membobol Danau Caknan dengan pisau pelahap nyawa ini? Agam berlari, tanpa basa-basi, mengangkat telapak tangannya ingin menampar Raksa sampai mati. Pisau pelahap nyawa di tangan Raksa membawa kegelisahan pada Agam, harus segera disingkirkan. Datang untuk mati. Raksa tersenyum dingin. Membandingkan kekuatan, dia jelas bukan lawan Agam. Tapi dia memiliki pisau pelahap nyawa di tangannya, siapapun bukanlah lawannya. Namun, untuk berjaga-jaga, Raksa menggunakan semua kekuatannya, dan dengan panik mengaktifkan kekuatan spiritualnya. Bilah pisau melonjak hingga 2 meter, dan kekuatannya 4 kali lebih hebat dari sebelumnya. Mati. Raksa tersenyum bengis dan menebas Agam. Bilah pisau berwarna darah sangat menyilaukan, seolah ingin membelah ruang. Bilah pisau itu begitu cepat sehingga Agam melihat bahwa sudah terlambat untuk menghindar. Jadi dia mengangkat tinjunya dan menyerang. Kekuatan alam bumi tertinggi sangat menakutkan. Pukulan ini jika bukan kekuatan penuh, setidaknya juga 50%. Angin menyapu langit dan bumi, dan tampaknya ruang pun terimpit dan terdistorsi. Kedua kekuatan bertabrakan. Bilah pisau berwarna darah tidak hanya sangat kuat, tetapi juga disertai efek menyerap kekuatan dan vitalitas. Jika menemui kebuntuan lama, siapapun akan tersedot kering. Namun, Agam terkejut menemukan bahwa saat bilah pisau ini bersentuhan dengan kekuatan pahala, ia segera berubah dari binatang buas menjadi domba yang jinak. Kekuatan pahala bisa menekan sifat jahat pisau pelahap nyawa. Agam membuat kesimpulan ini. Hehe, kamu tidak bisa bertahan lagi, kan? Satu tusukan lagi dan kamu dipastikan akan mati. Raksa tertawa terbahak-bahak. Sungguh hal yang menyenangkan untuk penguasa alam bumi tertinggi untuk mati di tangannya. Setelah mengatakan ini, Raksa menggigit ujung lidahnya dan menyemburkan segumpal darah ke pisau pelahap nyawa. Bilah pisau itu menjadi lebih dingin. Dia mengumpulkan kekuatannya lagi dan mengayunkan serangan ke arah Agam. Saudara Agam, cepat menghindar. Bahmar sekujur tubuh keringat dingin, berteriak dengan keras. Bilah pisau itu jahat tiada tara, dan tidak ada yang bisa melarikan diri darinya. Melihat bilah pisau berwarna darah itu hendak menelan Agam, pikiran Agam bergerak dan melepaskan kekuatan pahala, dan dengan lembut menunjuk ke arah pisau itu dan berkata, "Berhenti." Sebuah adegan aneh muncul, seolah-olah merobek ruang.
Bilah pisau berwarna darah itu berjarak kurang dari setengah meter dari Agam dan berhenti dengan perintah darinya. Apa? Ekspresi Raksa berubah drastis. Mulut Bahmar juga menganga besar dan rahangnya hampir copot. Senjata jahat nomor 1 di bawah langit. Pisau pelahap nyawa. Terkendali. Adegan yang lebih aneh juga muncul. Agam meraih bilah pisau yang besar di udara dan memutarnya dengan pukulan punggung tangan, mengarahkannya ke Raksa. Hehe, apa kamu ingin merasakan pisau pelahap nyawa? Agam menyeringai. Tidak, ini tidak mungkin. Raksa terhuyung mundur beberapa langkah seolah-olah dia melihat hantu. Membanting pantatnya ke tanah karena terkejut. Pisau pelahap nyawa jelas-jelas ada di tanganku. Bagaimana mungkin pisau itu mengakuimu sebagai tuannya? Bilah pisau pelahap nyawa memang tampak jelas tunduk pada Agam. Ini terlalu luar biasa. Agam mengangkat bahu. Ia juga tidak begitu yakin apa alasannya. Agaknya, tingkat kekuatan pahala terlalu tinggi. Dan itu bisa menekan energi jahat dari pisau pelahap nyawa. Kedua, Agam memiliki kekuatan penguasa neraka yang memegang kehidupan dan kematian di tangan kiri dan kanannya. Dan ada beberapa kemiripan dengan pisau pelahap nyawa. Ditambah dengan tekanan kekuatan Agam dan berbagai kebetulan, pisau pelahap nyawa memilih untuk tunduk padanya. Raksa hampir kehilangan akal sehatnya. Konspirasi yang telah dia siapkan selama hampir 100 tahun akhirnya akan membuahkan hasil. Hanya saja buah yang ia tanam dengan susah payah direnggut dengan mudah oleh orang lain. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan menjadi gila. Bohong, ini trik ilusi. Dasar pembohong, pergilah ke neraka. Wajah Raksa terlihat beringas saat dia mengayunkan pisaunya ke arah Agam. Namun, dia telah mengabaikan satu hal. 2 ayunan pisau berturut-turut telah menguras seluruh kekuatan mentalnya. Tebasan ketiga mengayun keluar, langsung mengisap darah daging dan vitalitasnya hingga kering. Pada saat dia bereaksi, itu sudah terlambat. Pisau pelahap nyawa seperti cacing penghisap darah di kaki. Tidak peduli bagaimana ia disingkirkan, ia tidak bisa dibuang. Vitalitas mengalir dengan cepat, dan dalam beberapa tarikan napas pendek, ia telah menua menjadi seorang pria tua berambut putih. Selamatkan aku tidak ingin mati. Raksa ambruk di tanah dan mengulurkan tangannya dengan kepanikan di seluruh wajahnya. Tapi sudah terlambat. Dia terbaring di tanah, tampak kurus setipis batang kayu dan perlahan-lahan berhenti bernapas. Setelah seumur hidup menjual pisau jahat, hanya untuk membangkitkan praktik pisau pelahap nyawa, pisau pelahap nyawa malah merenggut nyawanya. Sungguh membuat sedih tanpa henti. Agam mengambil pisau pelahap nyawa 10 cm dari tangan Raksa. Permukaan pisau itu bersinar dengan cahaya merah darah, sepertinya merasa tidak cukup. Ini sangat jahat sehingga orang biasa benar-benar tidak dapat mengatasinya. Agam kehabisan kata-kata. Pisau pelahap nyawa telah ditempa selama ribuan tahun. Menghimpun 189.000 kesengsaraan, disertai dengan lebih dari 109.000 nyawa manusia. Kekuatan jahatnya di puncak, dan sangat arogan sehingga jika tidak dikendalikan dengan baik, ia bahkan dapat berbalik melawan pemiliknya. Dan sebagian besar orang yang memilikinya pada akhirnya akan terpengaruh pikirannya dan menjadi mesin pembunuh. Bahmar berkata sambil meratap. Agam bertanya mengenai pisau itu. Sebelumnya dia mengatakan bahwa alat ini masih kurang. Apa yang kurang? Menurut rumor yang beredar, pisau pelahap nyawa punya 3 status. Yang pertama adalah pisau pelahap nyawa, yang kedua adalah pisau pembunuh dewa, dan yang ketiga adalah pisau penghancur langit. Ketiga metode evolusi berbeda-beda. Untuk berevolusi dari pisau pelahap nyawa, syaratnya adalah meminum darah 100.000 orang atau meminum darah 10 orang alam langit. Untuk berevolusi dari pisau pembunuh dewa menjadi pisau penghancur surga, seseorang harus meminum darah 1.000.000 orang atau meminum darah 100 orang alam kemuliaan. Mengenai kekuatannya, aku tidak akan membahas lebih banyak. Aku kurang lebih bisa memahaminya dari namanya. Tapi itu semua hanya mitos. Sepotong informasi yang secara tidak sengaja didapatkan oleh leluhur pendiri sekte peramal pisau dan terus diturunkan sampai hari ini. Pada titik ini, Bahmar menghela napas. Saudara Agam, menurutmu leluhur kita menciptakan sekte peramal pisau? Apa benar-benar demi menjual pisau jahat demi menyempurnakan pisau pelahap nyawa? Leluhur pendiri yang dia puja sejak kecil ternyata adalah iblis.
yang merupakan pukulan besar baginya. Meskipun leluhurmu adalah penjahat, lalu kenapa? Kamu adalah pewaris masa depan sekte peramal pisau. Selama kamu mengikuti niat baik kamu sendiri, sekte peramal pisau adalah baik. Kuncinya di manusianya, aku mengerti. Bahmar mengangguk penuh semangat. Dia temperamennya baik dan tidak mudah terpancing emosi. Agam menyerahkan pisau pelahap nyawa kepada Bahmar dan berkata, "Benda ini adalah milik sekte peramal pisaumu. Jadi aku serahkan padamu untuk memusnahkannya." Bahmar tanpa sadar mundur setengah langkah dan buru-buru melambaikan tangannya. "Sudahlah, kurasa tidak ada yang bisa menundukkannya kecuali kamu. Paling aman menyimpannya di tanganmu. Jadi pisau ini milikku." Mata Agam berbinar. Kebetulan dia kekurangan satu senjata magis. Pisau pelahap nyawa ini yang paling cocok untuknya. Ya, kamu simpanlah," kata Bahmar buru-buru. Energi jahat yang berasal dari pisau pelahap nyawa membuatnya sedikit sesak. Agam sangat senang. Dia melepaskan kekuatan pahala untuk membungkus pisau pelahap nyawa, memblokir energi jahatnya, dan kemudian membawanya dalam dekapannya. Sekembalinya nanti mencari tali untuk digantung di leher agar mudah dibawa. Bab 218, Memecahkan Kutukan. Dua orang itu mencari di sekitar tempat yang sama dan menemukan Luhur, yang sudah lama tidak sadarkan diri. Luhur tidak mati, tetapi dia terluka dan menderita ketakutan. Dia pingsan sebentar. Agam menggunakan jarum untuk menyadarkannya kembali. Dia tiba-tiba melompat dan berkata, "Adik kedua, jangan bunuh aku." Bahmar buru-buru menangkapnya dan berkata, Paman guru kedua sudah mati. Satu orang lagi telah melarikan diri." "Mati? Benar-benar mati?" Luhur linglung sebentar. Dia melihat mayat di tanah yang telah tersedot kering. Melihat pakaian di tubuhnya, dia mengenali Raksa. Bahmar memberitahu Luhur tentang apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Tentu saja, dia secara spontan menyembunyikan kekuatan pisau pelahap nyawa dan Agam. Luhur memahami sebab dan akibatnya, dan sangat malu. Sebelumnya, dia dengan gagah berani membuat pernyataan yang berani, tetapi hasilnya dia salah jalan. Bahkan pada akhirnya harus mengandalkan junior untuk saling menyelamatkan. Untuk sesaat dia sangat malu sampai-sampai dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya, dan buru-buru mencari alasan untuk kembali dan berbalik, dan melarikan diri dengan mayat Raksa di tangannya. Agam menghubungi Daniel dan, menurut tempat yang dia tunjukkan, datang ke samping kolam di belakang mansion. Mayat berserakan di mana-mana di sepanjang jalan, dan kolam diwarnai merah dengan darah. Lebih dari belasan mayat mengapung di atas air. "Saudara Agam, ada beberapa yang hidup di sini." Bahmar memindahkan beberapa mayat dan menemukan beberapa yang terengah-engah. Dia mengeluarkan beberapa pil dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Segera, mereka bangun. "Pak Agam, orang-orang ini semuanya adalah bawahan setia Daniel." Sebagai kroni Daniel, Marto juga ada di sana. Sekilas dia mengenali Agam dan air mata kegembiraan memenuhi matanya. Mereka telah menghadapi musuh yang hebat, dan pihak musuh menggunakan metode yang sama sekali di luar kemampuan mereka untuk melawan. Tidak peduli berapa puluh atau ratusan orang, menyerbu ke sana sama dengan mencari mati. Mereka semua sudah putus asa. Satu-satunya hal yang memungkinkan mereka bertahan adalah Agam. Mereka sangat yakin bahwa selama Agam datang, mereka akan diselamatkan. Untungnya, mereka bertaruh dengan benar dan selamat. Agam bertanya, "Bagaimana dengan Wahyu Pradana?" "Pak Wahyu, dia sepertinya berada di sisi lain bebatuan di sana. Kamu coba lihatlah." Agam segera datang ke sisi bebatuan dan melihat Wahyu. Terus terang, Agam lebih suka dirinya mengenali salah mengenali orang. Wahyu mengambang menghadap ke atas di dalam air, sekujur tubuh bernanah, dan bahkan ada nyamuk yang bertelur di lukanya. Wajahnya seperti disiram dengan asam sulfat. Darah dan dagingnya sama. Kulit serta dagingnya saling menempel. Penampilannya sama sekali tidak bisa dikenali. Sebelum ini, Wahyu menderita siksaan dan rasa sakit yang luar biasa. Tetapi dia masih mati-matian melindungi Daniel. Orang yang menghargai pertemanan dan kebenaran seperti itu membuat Agam menghela napas. Bahmar datang dan berkata, "Saudara ini terlalu mengenaskan.
Luka seperti ini pasti tidak tertolong lagi. Tidak, masih bisa diselamatkan. Agam menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan jarum perak, dan menggunakan jarum inayah. Jarum perak menari-neri, menusuk tepat ke tubuh Wahyu. Beberapa orang yang telah diselamatkan sebelumnya saling membopong dan berdiri di belakang Agam, tidak berani bersuara untuk mengganggunya. Tapi mata mereka sangat penuh tekad. Bertekad Agam bisa menyelamatkan Wahyu. Agam memenuhi harapan. Setelah jarum perak terakhir tertancap, darah daging Wahyu tumbuh cepat sehingga terlihat mata telanjang dan pulih dengan cepat. Tulang putih dingin yang di bawah luka juga cepat pulih. Dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas, luka-luka Wahyu sebagian besar sudah sembuh. Keajaiban! Marto dan yang lainnya memandang Agam dengan wajah terkejut, dengan penuh semangat. Bahmar juga tercengang. Setelah pulih beberapa saat, dia mengacungkan jempol kepada Agam. Hebat! Angkat dia keluar, kata Agam dengan wajah sedikit pucat. Dia baru saja mengalami pertempuran, dan juga menggunakan jarum inayah. Hal itu cukup melelahkan baginya. Marto dan yang lainnya bereaksi, dan buru-buru mengangkat Wahyu keluar dengan kewalahan. Pak Agam, kenapa Anda tidak beristirahat dulu sebentar? Marto berkata dengan hati-hati. Agam melambaikan tangannya dan berjongkok untuk memeriksa luka-luka Wahyu. Dia sedikit mengernyit dan berkata, aneh, jelas-jelas sudah sembuh. Kenapa masih belum tersadar juga? Biarkan aku melihatnya. Bahmar berjongkok untuk merasakan denyut nadi Wahyu. Ekspresinya sedikit berubah dan berkata, dia telah terkena salah satu mantra kutukan paling jahat dari sekte peramal pisau jahat kami. Merusak isi perut dan 7 organ dalam. Bahkan sekalipun dewa penolong turun ke bumi, dia tidak bisa disembuhkan. Tidak ada harapan. Wajah Agam terlihat muram. Dia sangat mengagumi Wahyu secara pribadi dan bahkan berniat untuk menjadikannya sebagai teman dekatnya. Sekarang Wahyu mati karena melindungi tuannya. Itu membuatnya merasa sangat menyesal. Belum tentu. Bahmar ragu-ragu dan berkata, ada racun, ada penawarnya. Kami sekte peramal pisau menurunkan banyak teknik rahasia. Mungkin kita bisa menyembuhkannya. Namun, aku harus membawanya kembali dan membiarkan ayahku melihatnya sebelum aku bisa membuat kesimpulan. Kalau begitu tolong. Agam berkata dengan serius. Jika kamu membutuhkan bantuanku, kamu harus segera memberitahu aku. Saudara ini tidak akan bertahan lama. Tidak boleh terlambat. Aku pergi dulu. Bahmar menggendong tubuh Wahyu dan berkata kepada Agam. Omong-omong, saudara Agam, apakah temanmu terkena kutukan pisau jahat? Solusinya sederhana. Kamu cukup menggunakan pisau pelahap nyawa untuk menebas pisau jahatnya. Kutukannya secara alami akan dicabut. Sesederhana itu. Sebenarnya untuk mencabut kutukan 40 tahun sangat merepotkan. Tetapi pisau pelahap nyawa adalah nenek moyang dari senjata jahat dan raja dari semua pisau. Dengan adanya pisau ini, hal ini tentu saja tidak menjadi masalah. Baiklah, aku sudah mengingatnya. Bahmar mengangguk pada Agam dan berbalik badan menghilang di tengah malam. Di mana Daniel? Setelah melihat Bahmar pergi, Agam kembali berbalik dan bertanya pada Marto. Ada di bawah bebatuan. Marto dan yang lainnya memindahkan sebuah batu. Di dalamnya ada kunci kombinasi kata sandi yang rumit. Setelah memasukkan kata sandi, bebatuan berpindah secara otomatis. Setengah menit kemudian, Daniel naik ke atas dengan disangga anak buahnya. Pak Agam, bagaimana kabar Wahyu? Tanya Daniel dengan penuh semangat setelah mereka bertemu. Dia dibawa pergi oleh seorang temanku. Jangan khawatir. Dia seharusnya baik-baik saja. Agam menghibur dan meminta Daniel untuk mengeluarkan pisau jahat itu. Agam memegang pisau pelahap nyawa 10 cm dan melepaskan kekuatannya sedikit. Dia memanjangkan bilah pisau berwarna darah sejauh setengah meter. Begitu bilah pisau muncul, pisau jahat di tangan Daniel sedikit bergetar karena ketakutan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Agam menebas. Pisau jahat yang keras tiada tara itu langsung dipotong seperti tahu. Segera setelah itu, tembusan energi jahat terbang keluar dari pisau jahat, berniat untuk menyerang balik Daniel. Cahaya bilah pisau pelahap nyawa membubung tinggi, tidak menunggu energi jahat terbang jauh sebelum mengisapnya kembali dan menelannya. Bilah pisau menghilang dan kembali menjadi pisau 10 cm. Sungguh amat kuat.
Agam menyingkirkan pisau pelahap nyawa. Sejujurnya, jika bukan karena kekuatan penguasa neraka dan kekuatan pahala, Agam benar-benar tidak berani membawa benda ini bersamanya. Kutukan yang telah menderanya selama lebih dari 40 tahun akhirnya dipatahkan. Daniel menemukan bahwa semua gejala ketidaknyamanannya telah menghilang. Dalam hatinya, dia sangat berterima kasih. Di depan umum dia berjanji memberikan setengah asetnya dan Gunung Caknan kepada Agam. Tapi Agam menolak. Apakah Daniel memberikannya atau tidak? Sebenarnya itu sama saja. Dengan reputasi Agam di grup 5 danau, walaupun Daniel mengkhianati Agam suatu hari nanti, saudara-saudara yang lain juga tidak mungkin akan setuju. Ketika Agam kembali ke kota primadona, hari sudah gelap. Sekembalinya ke villa, dia pergi ke kamarnya untuk tidur. Begitu hari terang, Agam terbangun. Dia datang ke ruang tamu dan kakaknya sedang memasak. "Kakak, bagaimana kamu tahu aku sudah pulang?" kata Agam melihat sarapan mewah di atas meja sambil mengambil sepotong roti untuk dimakan. "Kamu?" Suara dengkuranmu hampir mengguncang rumah. "Tentu saja aku tahu kamu sudah pulang." Kirana memutar matanya terhadap Agam, duduk di seberang meja. "Tapi dengkuranmu benar-benar terlalu keras. Pasti tidak akan disukai Citra saat kalian menikah dan hidup bersama di masa depan." Agam tampak tertegun dan gerakan mengunyahnya agak melambat. Bab 219. Citra datang berkunjung. "Hehe, mungkin." Agam tertawa 2 kali. Sejujurnya, dia tahu bahwa adalah salah jika merahasiakannya. Tetapi melihat betapa kakaknya terlihat penuh harap, dia tidak tega untuk mengatakan yang sebenarnya. "Omong-omong, panggillah Citra dalam beberapa hari ini. Pekerjaannya sangat sibuk, dia mungkin tidak punya waktu." "Tidak ada waktu pun harus datang," Kirana menegaskan lagi. "Beberapa hari lagi adalah hari peringatan ibu dan ayah. Kita bertiga akan pergi mengunjungi makam mereka bersama-sama. Jika Citra tidak datang, kamu juga jangan pergi." Agam tertegun sejenak. Dia mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan mencoba memanggilnya." Kematian orang tuanya selalu menjadi penyesalan di hatinya. Selama bertahun-tahun, kakak terus menyembunyikan penyebab kematian orang tuanya. Dia bahkan tidak memberitahu di mana orang tuanya dimakamkan. Sekarang kakak akhirnya melunakkan sikapnya. Maka dia harus pergi. Adapun Citra hanya dapat mencari kesempatan untuk memberinya pemikiran dan mencoba meyakinkannya. Setelah sarapan, kakak membereskan piring dan sendok, kembali ke kamarnya sebentar, lalu keluar. "Kakak, kamu mau kemana?" "Aku sudah sembuh. Tentu saja aku pergi mencari pekerjaan." Agam tertawa dan menangis. "Adikmu sudah sangat kaya. Kenapa kamu masih keluar untuk mencari pekerjaan? Kamu kaya itu adalah urusanmu. Ketika kamu menikah dengan Citra di masa depan, aku akan pindah juga. Jika tidak, itu akan memengaruhi hubungan kalian berdua." "Kakak, kamu terlalu banyak berpikir. Itu karena kamu tidak mengerti," Kirana berkata dengan kesal. "Selain itu, aku hampir mati bosan di rumah setiap hari. Jika aku keluar untuk mencari sesuatu untuk dilakukan, aku juga bisa mengisi hidupku. Karena kakak telah mengatakannya, Agam tidak bisa berkata apa-apa lagi." Setelah kakak keluar, Agam menghubungi Norman Harris dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk melindungi kakaknya secara diam-diam. Jika terjadi masalah langsung melapor kepada dirinya. Begitu telepon ditutup, Dennis menelepon. "Pak Agam, hasil penyelidikan tambang emas Gunung Cayan telah membuahkan hasil." Tidak nyaman untuk mengatakannya di telepon. "Anda di mana?" "Saya akan menemui Anda untuk melapor 4 mata." "Tidak perlu, aku akan menemuimu." Kantor Direktur Grup Randu Pesak. Begitu Agam memasuki pintu, Dennis dengan bersemangat datang dan berkata, "Pak Agam, tim profesional yang aku kirim melakukan ekskavasi dan perkiraan kasar. Hasilnya lebih baik dari yang diharapkan. Kami memperkirakan bahwa tambang emas ini sangat kaya akan cadangan, mencapai kadar C, dan nilai komprehensifnya di atas 300 triliun. Jika kita menambang dan menggali, keuntungannya paling sedikit 200 triliun. Jika kita yang menambangnya, hambatan apa yang akan ada?" Agam tidak menganggap bahwa tambang emas ini sepenuhnya milik sendiri. Ada banyak hambatan. Pertama-tama adalah kontrol beberapa departemen,
kemudian beberapa prosedur penambangan, dan seterusnya. Sangat merepotkan, tetapi aku harusnya bisa mengatasinya. Dennis menghasilkan banyak uang dengan menambang batu bara di tahun-tahun awalnya. Jadi dia kurang lebih punya beberapa jalur. Masalah lainnya itu bahwa beberapa kekuatan besar mungkin tidak dapat melihat kita menelan tambang emas ini. Mereka sedikit banyak akan membuat kita tersandung secara diam-diam dan sengaja membuat kita muak. Kita harus waspada. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Dalam perjalanan ke sini, Agam sudah memikirkannya. Sekembalinya nanti mengajak Heru Suwandi untuk makan malam dan memintanya untuk mewakili keluarga Suwandi di sisinya. Dia percaya Heru akan senang hati membantu dalam hal ini. Bagaimanapun 200 triliun keuntungan yang besar, tetapi dibandingkan dengan keluarga Suwandi, itu masih sedikit di bawah kelas mereka. Keluarga Suwandi tidak akan berbalik melawan Agam hanya untuk uang duniawi. Mereka tidak begitu bodoh. Omong-omong, Pak Agam, ada satu hal lagi. Saya tidak tahu apakah harus memberitahu Anda. Dennis tampak bingung. Katakanlah, ini, meskipun berita tentang tambang emas Gunung Cayan belum diumumkan ke publik, beberapa kekuatan sudah mendengar beberapa informasi. Mereka semua berlomba-lomba untuk mengambil bagian. Keluarga Pambudi di kota Primadona juga salah satunya. Dennis dengan cermat mengamati ekspresi Agam. Melihat bahwa dia tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Dia diam-diam menghela napas lega sebelum melanjutkan. Keluarga Pambudi datang menemuiku beberapa kali tadi malam. Saya tidak bisa menghubungi Anda, jadi saya tidak berani menemui mereka. Saya rasa mereka akan datang lagi hari ini. Setelah kata-kata itu diucapkan, terdengar ketukan pintu dari luar. Dennis langsung sangat marah. Dia berbalik dan berkata, "Bukankah sudah aku katakan bahwa tidak ada yang boleh menggangguku berbicara dengan direktur? Pak Dennis, ada yang ingin bertemu dengan Anda." "Aku tidak mau bertemu. Ini adalah Nona Citra." Ekspresi Dennis membeku dan dia melihat kembali Agam dan tertawa datar. "Silakan, perlakukanlah dengan sama," kata Agam ringan. Dennis tercengang. Perlakuan yang sama. Jangan-jangan Pak Agam dan Nona Citra sudah bercerai. Dennis bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Tentang pernikahan kontrak 1 tahun antara Agam dan Citra sebelumnya sudah lama dia dengar. Sekarang pernikahan kontrak berakhir. Cepat atau lambat keduanya akan bercerai. Ditambah lagi Agam mengucapkan kata-kata ini, membuatnya menebak hal ini. "Baiklah, aku akan turun." Dennis sedikit membungkuk, menghadap Agam dan keluar dari ruangan. Agam duduk di kursi bos, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Agam berhati lembut. Namun, keduanya sudah bercerai, dan Citra ada di sini atas nama keluarga Pambudi. Berpikir tentang sikap keluarga Pambudi terhadap dirinya, Agam tidak menyulitkan dia sudah melupakan tindakan yang baik hati. Gedung grup, ruang pertemuan. Citra duduk dengan gugup. Meskipun dia memiliki banyak pengalaman dalam bisnis, ini adalah pertama kali baginya untuk berunding tentang bisnis sebesar itu. Dan dia menghadapi taipan bisnis yang bernilai puluhan triliun. Dari segi senioritas dan kemampuan, dirinya tidak cukup baik. Dan bisnis ini sangat penting baginya. Jika dia ingin mengembangkan bisnisnya sendiri, memiliki suara di dalam keluarga Pambudi, dan mengumpulkan sumber daya untuk membantu Agam, maka dia harus memenangkan bisnis. Hanya saja, ia agak berkecil hati karena pihak Dennis bahkan tidak mau menemuinya setelah beberapa kali mengajukan permohonan secara berturut-turut. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, seorang sekretaris wanita masuk. Melihat bahwa itu bukan Dennis, dia agak bingung. Lagi-lagi ditolak. Citra hendak membawa tasnya dan pergi ketika Dennis masuk dan tersenyum. "Maaf membuatmu menunggu lama." Sekretaris wanita memperkenalkan. "Nona Citra, ini Pak Dennis dari grup kami." "Halo, apa kabar Pak Dennis?" Citra dengan cepat menenangkan pikirannya. Berdiri dan sedikit membungkuk sambil tersenyum. "Hei, jangan." Dennis terkejut. Meskipun Agam dan Citra bercerai, itu masih mantan istrinya. Sebagai bawahan, dia tidak memenuhi syarat untuk diberi hormat oleh mantan kakak iparnya. Citra tampak linglung. "Pak Dennis, ada apa dengan Anda?" Tidak perlu heboh ketika yang muda memberi hormat kepada yang lebih tua. "Bukan apa-apa.
Aku orangnya agak santai. Kamu terlalu sopan. Jetty membuatku tidak nyaman. Dennis tertawa datar dan duduk jauh dari Citra, tidak berani mengambil keuntungan. Citra merasa bingung, tapi berpikir Dennis adalah seorang pria sejati, jadi dia tidak berpikir lebih jauh. Pak Dennis, saya yakin Anda sudah mengetahui tujuan dari kunjungan saya. Atas nama keluarga Pambudi, saya ingin membeli hak pengelolaan Gunung Cayan dari Anda. Atau, kami bersedia berinvestasi dalam operasi dan pengembangan bersama dengan Anda. Ini adalah proposalnya. Silakan lihat. Citra menyerahkan proposal itu kepada Dennis dengan kedua tangannya. Dennis juga buru-buru menerima dengan kedua tangannya. Melihat penampilan hati-hati Dennis, Citra sedikit bingung. Dirinya merasa seakan-akan bahwa dia adalah pihak pertama dan malah Dennis adalah pihak kedua. Dennis melihat-lihat buku proposal dan matanya berbinar. Makin banyak membalikan halaman, makin layak untuk dipuji. Bab 2 20 September UPU. Nona Citra, aku dapat terus terang memberitahumu bahwa buku proposalmu adalah yang paling indah dan logis yang aku lihat dalam berbisnis beberapa dekade. Itu sempurna. Nona Citra, aku dapat terus terang memberitahumu bahwa buku proposalmu adalah yang paling indah dan logis yang aku lihat dalam berbisnis beberapa dekade. Itu sempurna. Dennis melihatnya sambil mengaguminya, dan dengan cepat membalikan halaman sampai akhir. Bukan berarti ia tidak membaca dengan hati, tetapi buku proposal ini mengalir secara sangat logis dan seakan membacanya tidak memerlukan upaya apapun. Hehe, aku sakit kepala ketika membaca buku proposal orang lain, tapi hanya milikmu semata-mata yang sebuah kenikmatan. Dennis meletakkan buku proposal dan memuji. Citra tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia telah mendengar terlalu banyak pujian. Dia hanya menginginkan hasil yang nyata. Tangan Dennis menempel pada buku proposal. Wajahnya penuh dengan kekusutan. Jika Gunung Cayan hanyalah tempat pemandangan biasa, dia tidak akan ragu untuk menandatangani kontrak dengan Citra Pambudi. Sayangnya, ada tambang emas besar yang tersembunyi di bawah tempat yang indah ini. Sebagai pebisnis yang andal, dia pasti tidak akan menyetujui hal ini. Pak Dennis, kita bisa membicarakan dengan detail apa yang membuat Anda tidak puas. Citra melihat perubahan ekspresi Dennis yang halus. Hatinya langsung terpuruk dan memaksakan senyuman. Nona Citra, proposalmu sangat menggoda, tapi harganya tidak sesuai dengan harapan. Aku bisa menaikkan harga 30% lagi, kata Citra buru-buru sambil meremas tinjunya. Bahkan demi agam, dia harus berhasil. Maaf, meskipun kamu menaikkannya 100%, aku tidak bisa menyetujuinya. Setelah jeda, Dennis berkata, namun, aku pribadi sangat mengagumimu. Aku punya proyek lain dengan keuntungan tinggi. Jika Nona Citra tertarik, Citra menahan perasaan sakit, ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menggelengkan kepalanya dan menolak. Citra bukanlah orang yang serakah. Jika bisa bekerja sama dengan Dennis, itu juga hal yang sangat baik. Sangat disayangkan bahwa keluarga Pambudi memberinya uang untuk memenangkan Gunung Cayan. Jika melibatkan proyek lain, meskipun keuntungannya lebih tinggi, Nyonya Miati dan Jaya Pambudi tidak akan setuju. Lagi pula mereka sudah mencium bau daging. Mereka pasti tidak akan hanya makan sayur. Melihat penolakan Citra, Dennis menghela napas dengan penuh penyesalan. Karena Nona Citra tidak mau, maka aku hanya bisa mengungkapkan penyesalanku. Sambil berbicara, Dennis menyerahkan kartu namanya. Jika kamu tertarik dengan proyek lain, kamu dapat menghubungi aku kapan saja. Terima kasih, Pak Dennis, atas apresiasi Anda. Citra menerima kartu nama itu dan memaksakan senyum. Sekretaris wanita itu mengantar Citra meninggalkan ruang rapat. Nona Citra, bagaimana Anda datang ke sini? Apakah perlu saya mengantar Anda pulang? Tanya sekretaris wanita sambil tersenyum. Tidak, aku akan menyetir pulang sendiri. Terima kasih atas keramah tamahanmu, kata Citra sambil tersenyum sopan. Sekretaris wanita itu pergi. Citra berdiri di bawah gedung dan termenung sejenak. Setelah sekian lama, dia mengeluarkan kartu namanya, merobeknya dan membuangnya ke tempat sampah. Semua yang dia lakukan adalah supaya cepat bangkit dalam waktu singkat, dan dia memiliki hak bicara, sehingga mudah membantu Agam.
Karena dia tidak bisa memenangkan Gunung Cayan, tidak ada gunanya lagi menghabiskan waktu. Adapun proyek lain, keuntungannya sangat menarik, tetapi itu hanya menguntungkan Jaya Pambudi dan yang lainnya. Dia lebih suka tidak melakukan apa-apa. Ruang pertemuan. Pak Dennis, Nona Citra sudah pergi, kata sekretaris wanita. Dalam hal kemampuan bisnis, Nona Citra pasti berada di peringkat 3 besar di wilayah timur. Jika dia diberi wadah untuk menampilkan bakatnya, masa depannya pasti tidak terbatas. Sayang sekali dia dilahirkan dalam keluarga yang salah dan memutuskan pernikahannya dengan Pak Agam. Dennis membolak-balik buku proposal dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatupkan bibirnya dan menghela napas. Dengan kekuatan Agam dan bakat Citra dalam bisnis, jika keduanya tidak bercerai, jika mereka saling mencintai sampai mereka menjadi tua, di masa depan jangankan wilayah timur, pasti akan ada tempat bagi mereka dua di seluruh daratan. Sayangnya, tidak ada berandai-andai dalam semua ini. Pak Dennis, menurutku Nona Citra adalah orang yang sangat baik, dan Pak Agam juga sangat lembut. Ini jelas bukan masalah emosional di antara mereka berdua. Mungkin ada kesalahpahaman. Jika kesalahpahaman selesai, mungkin mereka berdua akan melepaskan dendam masa lalu mereka. Sekretaris wanita tidak tahan untuk tidak menyampaikan. Dia mengamati orang-orang dengan cermat. Dan setelah beberapa saat, ia benar-benar bisa menebak gambaran besarnya. Dennis buru-buru berkata, "Jangan bicara sembarangan. Meskipun ini masalahnya, kamu tidak bisa bicara sembarangan. Jika ada kata-kata yang membuat Pak Agam tidak senang, bahkan aku juga akan menanggung akibatnya." Baik. Sekretaris wanita itu buru-buru diam. Agam sangat tinggi dalam status dan kekuasaan. Itu jelas bukan sesuatu hal yang bisa diperkirakan oleh orang-orang kecil ini. Pada saat ini, sekretaris wanita menjawab telepon, dan ekspresinya menjadi aneh. "Pak Dennis, anggota keluarga Pambudi lainnya ada di sini." Nona Citra. Bukan, wanita lain. Namanya Leile Pambudi. Kepala Dennis pusing. Jika itu keluarga lain, dia pasti akan menutup pintunya dan tidak akan menemuinya. Tetapi keluarga Pambudi tidak bisa. Jika wanita ini hubungannya sangat dekat dengan Citra atau Agam, dan dia secara tidak sengaja lalai, dan masalah tersebut sampai ke telinga Agam, bukankah dia akan disalahkan? Memikirkan hal ini, Dennis menghela napas dan berkata, "Sudahlah, lagi pula dia sudah datang. Biarkan dia masuk." Beberapa saat kemudian, sekretaris wanita itu membawa seorang gadis masuk. Gadis itu muda, sekitar 24-25 tahun, seumuran dengan Citra. Dia cukup cantik, memiliki bentuk tubuh yang bagus dan pembawaan yang juga cukup baik. Leile adalah sepupu Citra. Dia tidak belajar dengan baik di sekolah menengah dan gagal masuk ke universitas yang bagus, sehingga dia diatur untuk belajar di luar negeri dengan dibiayai Putri Pambudi. Dia telah tinggal di luar negeri selama 7 atau 8 tahun. Dan baru saja lulus tahun ini, berkeliling dunia, dan pulang. Leile menganggap dirinya menempuh pendidikan barat yang maju dan menjadi lulusan universitas internasional bergengsi, ditambah dengan apa yang dia lihat dan dengar di luar sana selama bertahun-tahun, membuatnya merasa lebih unggul dari siapapun. Terutama ketika dia turun dari pesawat, melihat wajah-wajah Asia. Dia merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih rendah, sementara dia lebih unggul. Dia juga menganggap bahwa udara di luar negeri itu manis, sedangkan udara di dalam negeri kotor dan penuh debu. Demi alasan ini, dia mengenakan masker begitu dia turun dari pesawat, tidak mau menghirup udara yang sama dengan orang-orang rendahan ini. Jika dia bukan datang menemui Dennis, dia pasti tidak akan melepaskannya. "Nona, bolehkah aku tahu namamu?" kata Dennis acuh tak acuh. Hanya karena dia sopan kepada Citra, bukan berarti dia sopan kepada semua orang di keluarga Pambudi. Jika keluarga Pambudi bukan keluarga mantan ibu mertua Pak Agam, dengan ukuran keluarga Pambudi, masih jauh dari memenuhi syarat untuk berbicara bisnis dengannya secara empat mata. Leile, 24 tahun, lulus dari sekolah bisnis Stanford di negara Amuri, dengan gelar sarjana ganda. Leile sedikit membusungkan dadanya, hampir meledakkan bagian atas pakaiannya, samar-samar memperlihatkan warna putih. Dennis adalah seorang veteran di pasar. Jeti taktik rayuan semacam ini
Tentu saja, tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Dia berkata tanpa mengubah ekspresinya. Nona Leile, tujuan kunjungan kamu kali ini adalah untuk mendapatkan hak pengelolaan Gunung Cayan. Bukan? Tidak perlu basa-basi. Keluarkan buku proposalmu. Melihat Leile dari atas ke bawah, mata Dennis dipenuhi dengan penghinaan. Sama-sama keluarga Pambudi. Mengapa perbedaannya begitu besar? Bab 221. Salah mengenali. Proposal? Harus bagaimana? Aku tidak siap, kata Leila dengan tatapan sedih. Meskipun Leila sangat cantik, Dennis telah melihat terlalu banyak wanita cantik, dan melihat penampilannya yang berpura-pura hanya membuatnya merasa jijik. Nona Leile, aku orang yang sibuk. Jika kamu tidak membawa buku proposal, silakan pulang. Dennis sama sekali tidak terbiasa sambil memegang buku proposal yang ditinggalkan oleh Citra. Dia bangkit dan hendak pergi. Leila segera berdiri di depannya dan tertawa seperti lonceng perak. Pak Dennis, jangan marah. Aku di sini untuk membicarakan bisnis. Tapi, walaupun aku tidak membawa proposal, tetap dapat dibicarakan. Tidak ada proposal. Apa yang akan kamu bicarakan? Dennis mengerutkan kening. Tentu saja, mengandalkan pengalaman aku 8 tahun di luar negeri, dan wajah cantik aku. Leila mengelus wajahnya sendiri, mengagumi diri sendiri. Terlepas dari kualifikasinya, dia sangat percaya diri dengan penampilannya. Dalam 7 atau 8 tahun terakhir di luar negeri, tidak tahu sudah berapa banyak pria yang dia kencani, termasuk beberapa generasi kedua yang super kaya. Karena pesonanya, tidak berlebihan jika menganggap ia dikenal sebagai wanita cantik nomor 1 di wilayah timur. Dennis melihat gaya narsisme Leila, dan seluruh wajahnya menjadi tidak senang. Jika bukan karena identitas dia adalah anggota keluarga Pambudi, pasti sudah menyuruh petugas keamanan mengusir dia sebagai pembuat onar. Maaf, pergi ke luar negeri tidak berarti apa-apa. Wajah kamu juga sama. Dennis berkata dengan nada dingin. Diremehkan oleh Dennis membuat Leila sangat tidak senang. Biasanya dia akan membuang muka dan langsung pergi. Namun, ketika dia memikirkan tujuannya, dia menekan amarahnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Pak Dennis, hanya karena kamu tidak tertarik padaku bukan berarti orang di belakangmu tidak tertarik padaku. Apa? Air muka Dennis berubah sedikit. Wanita ini tahu tentang keberadaan Pak Agam. Menyaksikan ekspresi Dennis berubah, mata Leila mengekspresikan bangga. Semua orang mengira kamu, Dennis, adalah penanggung jawab Gunung Cayan. Tetapi sebenarnya kamu telah mengalihkan proyek dan sumber daya ini kepada orang lain belum lama ini. Dan aku tahu semua ini. Leila berkata tanpa takut salah bicara. Meskipun ia flamboyan dan tampak seperti vas bunga yang hanya tahu cara memamerkan diri, tetapi ia kurang lebih masih memiliki beberapa kontak dan kemampuan. Sebelum datang ke sini, keluarga Pambudi telah memberitahunya bahwa yang dia rundingkan adalah bisnis 200 triliun. Jika berhasil, dia akan bisa mendapatkan 51% saham keluarga Pambudi. 200 triliun dikonversi menjadi 51% saham. Itu sama dengan 102 triliun. Dengan jumlah uang yang begitu besar, dia jelas tidak akan sembrono. Jadi dia menghubungi teman sekelasnya, dan mantan pacarnya, yang telah pulang dari kelulusan bersamanya, putra dari Bu Santi, Gundi ketujuh keluarga Effendi, Saka Effendi. Melalui kuasa Saka, diselidiki informasi berharga tentang transfer ekuitas proyek Cayan. Karena pihak pemilik menggunakan identitas palsu, selain mengetahui bahwa pihak lain adalah seorang pemuda, dia tidak tahu apa-apa tentang keseluruhan identitasnya. Tetap saja, ini sudah cukup. Semua orang sedang memikirkan cara untuk mencari kerjasama, tapi dia tidak. Dia ingin mengandalkan kecantikannya untuk berhubungan dengan pemegang Gunung Cayan dan menjadi istri atau simpanan. Menjadi nyonya pemilik tambang emas. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa mengendalikan keluarga Pambudi, tetapi juga memiliki tambang emas dan seorang pria super kaya. Ini tidakkah lebih mengesankan daripada Citra? Wajah Dennis muram dan tidak pasti. Dia tidak menyangka Leila benar-benar tahu begitu banyak. Jika berita itu menyebar keluar dan identitas Agam bocor, bukankah itu gawat? Dennis tidak yakin apakah Leila benar-benar tahu identitas Agam, atau apakah dia hanya tahu bahwa itu transfer ekuitas sesaat. Untuk mencegah Leila bermain-main,
Dia harus berkompromi terlebih dahulu. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Dennis duduk dan berkata, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Aku ingin menemui bos besar di belakangmu, kata Layla dengan angkuh. Layla melihat bahwa Dennis menunjukkan kelemahan, dan hatinya menjadi lebih angkuh. Ada juga harapan yang lebih besar terhadap bos besar di belakang Dennis. Dennis sebagai pebisnis puluhan triliun yang terkenal di wilayah timur, bahkan dia pun tunduk kepada orang itu. Betapa hebat seharusnya orang itu. Jika dia bisa menjadi wanita bos besar itu, bukankah Dennis juga harus tunduk padanya? Seorang Dennis sudah cukup untuk dibandingkan dengan beberapa anggota keluarga Pambudi, terlebih lagi bos besar di belakangnya. Memikirkan hal ini, Layla sangat bersemangat di dalam. Maaf, bos besar tidak ada di sini. Kamu bisa memberitahuku jika ada sesuatu, kata Dennis datar. Dia telah mengalami banyak hal. Melihat pakaian mencolok yang dikenakan Layla, tujuannya jelas tidak murni. Dan Pak Agam terutama membenci keluarga Pambudi. Belum lagi wanita ini menganggap diri sendiri sangat cantik. Jika dia melihat wanita ini, dia pasti akan sangat jijik. Oleh karena itu, Dennis pasti tidak akan cukup bodoh untuk memperkenalkan Layla kepada Agam. Layla mengancam, Pak Dennis, aku menyarankan kamu untuk mengatur kembali kata-katamu, atau aku tidak akan mengampunimu jika aku menjadi majikanmu di masa depan. Kamu masih ingin menjadi wanita bos besarku? Hehe, aku bisa memberitahumu dengan jelas. Jangan berangan-angan. Ini sama sekali tidak mungkin terjadi. Dennis tertawa dingin. Hubungan antara Pak Agam dan keluarga Pambudi sudah memburuk menjadi situasi yang tidak dapat diubah. Dia bahkan tidak mau menemui dirinya di tahap awal, apalagi wanita busuk seperti kamu. Dennis, ulangi kata-katamu. Izinkan aku memberitahu kamu. Dengan kecantikan dan kemampuan aku, selama aku mendekati bos besar kamu, aku pasti akan bisa menaklukkannya, kata Layla dengan marah. Hehe, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Dennis sudah menentukan bahwa Layla tidak mengetahui identitas Agam. Jika tidak, dia akan memanggilnya dengan nama depannya. Tidak perlu memanggilnya dengan sebutan bos besar. Dennis tersenyum dingin dan melambai. Sampai jumpa. Tunggulah dan lihat. Layla dengan marah membanting pintu dan pergi. Ketika dia memasuki lift dan hendak turun, sesosok orang melewatinya, membuatnya terkejut. Pada saat dia bereaksi, pintu lift sudah tertutup. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Putri. Bu, aku di gedung Randu Pesat. Aku melihat Agam menuju ke ruang tamu sekarang. Sepertinya mau menemui Dennis. Agam, apakah kamu yakin itu si pecundang? Bu, kamu tahu, aku hanya bertemu dengannya sekali saat tahun baru Imlek. Aku tidak terlalu mengingat rupanya. Oh, kalau begitu kamu pasti keliru mengenali orang. Kalau pecundang itu, tidak mungkin dia bisa pergi menemui Dennis. Sekalipun dia adalah orang suruhannya Dennis, dia tidak punya kualifikasi. Setelah Putri mengatakan itu, makin Layla memikirkannya, makin dia merasa telah melihat orang yang salah. Anakku, aku melihat Citra sudah kembali dan sepertinya gagal. Bagaimana keadaanmu di sana? Ibu, apakah ibu masih belum tahu pesona seperti apa yang dimiliki oleh putrimu? Ketika aku mendekati bos di balik tirai dan menaklukkannya dalam satu gerakan, kita akan menjadi orang kaya nomor satu saat itu. Baik, kalau begitu bekerjalah dengan giat. Asalkan kamu berhasil. Di masa depan keluarga Pambudi akan menjadi milik kita berdua, ibu dan anak. Baiklah, aku akan mengambil beberapa foto pribadi nanti dan mencari cara mengirimkannya ke bos di balik tirai. Tidak ada pria yang bisa mengendalikan diri saat melihat tubuhku. Layla berkata dengan penuh percaya diri. Dia adalah seorang mahasiswi jurusan tari dan juga belajar tarik suara. Orangnya cantik, suaranya indah, serta tubuh yang benar-benar seksi. Asalkan bos besar melihatnya, dia pasti akan mencari cara untuk menghubungi dirinya. Ketika saatnya tiba, dirinya tinggal menggunakan beberapa keterampilan, tidak takut tidak bisa menaklukkan si bos besar. Agam tidak menyangka bahwa dirinya menjadi sasaran sepupu Citra. Dia berdiri di dekat jendela dan melihat Citra pergi dengan terpuruk. Mulutnya keras, tapi hatinya lunak. Dia datang ke ruang pertemuan dan mencari Dennis, mengambil buku proposal darinya dan membalikan halaman secara garis besar,
Pikirannya tidak bisa tidak membayangkan Citra yang bekerja sepanjang malam, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Apa kamu punya beberapa proyek kecil di tanganmu? Agam tiba-tiba bertanya. Dennis berkata sambil tersenyum masam. Pak Agam, saya mengerti maksud Anda. Saya sudah memberitahunya tentang masalah kerja sama proyek lainnya, tetapi dia menolak begitu saja. Selain proyek Gunung Cayan, dia tidak ingin terlibat. Terlibat apakah wanita ini? Menatap tambang emas. Agam sedikit mengernyit. Berdasarkan pemahamannya tentang Citra, dia sama sekali bukan orang yang serakah. Bukanlah gayanya untuk mengabaikan bisnis lain, hanya dan fokus pada tambang emas. Itu urusannya jika dia tidak menghargainya. Kamu masih perlu lebih sering menyapa. Aku mengerti. Aku akan menghubungi Nona Citra secara berkala untuk merekomendasikan beberapa proyek menguntungkan kepadanya. Dennis memiliki wajah penuh senyum. Sekretaris wanita di sebelahnya menutup mulutnya dan tertawa kecil. Jelas sekali bahwa dia peduli, tetapi mulutnya masih keras. Tidak disangka bahwa bos di balik layar ternyata memiliki sisi yang manis.